Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Pertama-tama saya mengucap puji syukur dan terima kasih karena kemurahan Tuhan besar atas kehidupan kita. Tuhan masih memberi kesehatan, Tuhan memberi kesempatan, kemauan untuk mengusahakan ibadah Raya Minggu yang disertai dengan kesaksian. Puji Tuhan, mengingat mempersingkat waktu, segera kita memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah Raya Minggu. Tetapi saya juga berdoa kepada umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming, video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Kiranya Tuhan memberkati kita. Sebab itu mari dengan rendah hati kita mohon kemurahan Tuhan, supaya Tuhan membukakan firman-Nya dan memberkati hidup ibadah, pelayanan, nikah dan rumah tangga. Segala sesuatu dipulihkan oleh Tuhan. Segera kembali, kita akan membaca firman penggembalaan untuk ibadah Raya Minggu, Wahyu pasal 11 ayat 1 saja terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Ya. Dua saksi Allah. Ya. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, Ya. dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Puji Tuhan. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Puji Tuhan. Adapun alat pengukur yang digunakan ialah sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya. Adapun alat pengukur yang digunakan ialah sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya. Puji Tuhan. Kemudian tongkat atau bulu pengukur menunjuk firman Allah. Tongkat atau bulu pengukur di sini menunjuk firman Allah. Sedangkan perasaan dan pikiran hati manusia, bahkan pandangan dan pengertian manusia, tidak dapat dijadikan sebagai alat pengukur, tidak dapat dijadikan sebagai alat pengukur atas tiga perkara di atas, termasuk perkara rohani lainnya atau perkara ilahi, selain firman Allah sebagai alat pengukur yang sejati. Mengapa demikian? Sebab firman Allah itu kekal, tidak dimakan oleh waktu dan masa. Amin, saudaraku. Inilah alat pengukur yang sejati. Firman Allah, bukan pengertian manusia, kebenaran manusia, pandangan manusia, dan perasaan manusia. Tidak dapat digunakan sebagai alat pengukur untuk tiga perkara di atas, termasuk perkara rohani lainnya atau perkara ilahi. Selain firman Allah yang kekal sebagai bulu pengukur yang sejati. Puji Tuhan. Mengapa demikian? Sebab firman Allah itu kekal, tidak dimakan oleh waktu dan masa. Adapun tiga hal yang diukur oleh bulu pengukur, adapun tiga hal yang diukur oleh tongkat atau bulu pengukur: satu, bait suci Allah; dua, mezbah; tiga, mereka yang beribadah di dalamnya. Adapun tiga hal yang diukur oleh tongkat atau bulu pengukur: satu, bait suci Allah; dua, mezbah; tiga, mereka yang beribadah di dalamnya. Puji Tuhan. Kesimpulannya dari ketiga hal di atas. Kesimpulan dari ketiga hal di atas: satu, bait suci Allah. Jelas ini berhubungan langsung dengan Yerusalem baru. Bait suci Allah jelas ini satu, bait suci Allah jelas ini berhubungan langsung dengan Yerusalem baru, yaitu mempelai wanita Tuhan. Amin. Dua, mezbah menunjuk, mezbah jelas ini berhubungan langsung dengan pelayanan yang telah disempurnakan oleh Yesus di atas kayu salib. Mezbah jelas ini berhubungan langsung dengan pelayanan yang telah disempurnakan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Perlu untuk diketahui, melayani tetapi tidak dengar-dengaran, melayani tetapi tidak dengar-dengaran sama dengan pelayanan yang tidak masuk dalam ukuran Tuhan. Amin. Tidak dengar-dengaran tandanya suka mendahului kehendak Tuhan. Tidak dengar-dengaran tandanya suka mendahului kehendak Tuhan. Sesuai dengan Hosea pasal 8 ayat yang keempat.
bangsa Israel mengangkat seorang raja dan mengangkat seorang pemuka tanpa sepengetahuan Tuhan, suka mendahului Tuhan. Jadi jikalau seorang hamba Tuhan melayani dalam keadaan tidak dengar-dengaran, maka segala sesuatu yang dia persembahkan tidak berkenan kepada Tuhan. Segala sesuatu yang dia persembahkan kepada Tuhan tidak berkenan kepada Tuhan, walaupun disertai dengan jerilela. Melayani tidak dengar-dengaran tidak berkenan kepada Tuhan, sekalipun disertai dengan jerilela. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku, kemudian apabila ia memperbanyak mezbah, apabila seorang hamba Tuhan memperbanyak mezbah, justru mezbah-mezbah itu menjadikan dia berdosa. Sesuai dengan Hosea pasal 8 ayat 11. Apabila seorang hamba Tuhan memperbanyak mezbah, justru mezbah-mezbah itu menjadikan ia berdosa. Kalau ia melayani tanpa dengar-dengaran, kiranya dapat dipahami dengan baik. Sesuai dengan Hosea 8 ayat 11. Puji Tuhan. Pelayanan itu akan menjadikan seorang hamba Tuhan berdosa apabila ia tidak dengar-dengaran. Jadi justru pelayanan itu yang membuat seseorang hamba Tuhan atau seorang pelayan Tuhan berdosa kalau ia melayani tanpa dengar-dengaran. Banyak orang Kristen melayani tapi tidak dengar-dengaran. Dia berpikir dengan melakukan banyak berkorban, maka persembahan itu berkenan. Tidak. Itu pelayanan yang tidak berkenan. Justru memperbanyak mezbah nanti justru memperbanyak dosanya. Dapat dipahami, saudara? Puji Tuhan. Haleluya. 3, mereka yang beribadah di dalamnya. 3, mereka yang beribadah di dalamnya. Kita sudah mengetahui tentang contoh ibadah seperti yang diperlihatkan oleh Tuhan kepada Musa di Gunung Horeb. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau dikaitkan dengan pola tabernakel, maka di dalam ruangan suci ada 3 alat. Kalau dikaitkan dengan pola tabernakel ibadah, kalau dikaitkan dengan pola tabernakel, maka di dalam ruangan suci ada 3 alat. 1, meja roti sajian, menunjuk ketekunan dalam ibadah pendalaman Alkitab yang disertai dengan perjamuan suci. 2, pelita emas, menunjuk ketekunan dalam ibadah raya minggu yang disertai dengan kesaksian. 3, mezbah dupa, menunjuk ketekunan dalam ibadah doa penyembahan. Boleh ditampilkan dulu. Ya. Jadi ibadah, yang ketiga tadi yang diukur adalah ibadah. Mereka yang beribadah di dalamnya. Ibadah kalau dikaitkan dengan pola tabernakel, terkena kepada ruangan suci di mana di dalamnya terdapat 3 macam alat. 1, meja roti sajian, menunjuk ketekunan dalam ibadah pendalaman Alkitab yang disertai dengan perjamuan suci. 2, alat yang kedua, pelita emas, menunjuk ketekunan dalam ibadah raya minggu disertai dengan kesaksian. 3, mezbah dupa, menunjuk ketekunan dalam ibadah doa penyembahan. Jelas 3 macam ibadah pokok ini berasal dari surga dari Allah. Berasal dari surga dari Allah, turun ke bumi. Kita tidak perlu ragu lagi. Sesuai dengan Ibrani pasal 8 ayat yang ke-5. Amin, saudaraku. Sesuai dengan Ibrani pasal 8 ayat yang ke-5. Puji Tuhan. Haleluya. Tetapi ibadah yang diukur oleh Tuhan ialah berada pada puncak ibadah itu sendiri. Berada pada puncak ibadah itu sendiri, yaitu doa penyembahan. Yaitu doa penyembahan. Ibadah yang diukur adalah berada pada puncak ibadah, yaitu doa penyembahan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, doa penyembahan. Sebab Yesus sendiri yang akan memimpin penyembahan dari orang-orang kudus untuk dibawa sampai kepada hadirat Allah. Sebab dia adalah imam besar agung dan kepala rumah Tuhan. Amin, saudaraku. Sebab Yesus sendiri yang akan memimpin penyembahan dari orang-orang kudus untuk dibawa sampai kepada hadirat Allah. Sesuai dengan Wahyu pasal yang ke-8 ayat 3 sampai dengan 4. Sebab Yesus adalah imam besar, agung, dan kepala rumah Tuhan. Istri pertama, sebagai imam besar, kepadanya telah diberikan banyak kemenyan, ya, untuk dibakar,
yang akan menghasilkan asap dupa yang banyak tentunya. Amin, saudaraku. Jadi Yesus hidup di dalam doa penyembahan yang besar, memimpin penyembahan dari orang-orang kudus untuk dibawa selanjutnya untuk dibawa sampai kepada hadirat Allah, dan itu ia sudah lakukan di atas kayu salib. Dia sudah mengadakan doa penyahutan. Kemudian strip yang kedua, sebagai kepala rumah Tuhan. Sebagai kepala rumah Tuhan, dia setia mengepalai rumahnya, dan rumahnya itu ialah kita. Sebagai kepala rumah Tuhan, dia setia mengepalai rumahnya, dan rumahnya itu ialah kita. Sesuai dengan Ibrani pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Puji Tuhan. Kesimpulannya, strip pertama, bait suci Allah yang diukur strip pertama, bait suci Allah yang diukur ialah mempelai wanita Tuhan. Itulah mempelai wanita Tuhan. Amin. Sebab tadi bait suci Allah tersambung langsung dengan Yerusalem baru, mempelai wanita Tuhan. Kemudian strip yang kedua, mesbah yang diukur ialah pelayanan yang telah disempurnakan oleh Yesus di atas kayu salib. Sehingga kehidupan Yota dan Titik tertolong sesuai dengan Matius pasal 5 ayat 17 sampai dengan ayat 18. Ibadah yang diukur ialah, jadi saudara, mesbah yang diukur ialah pelayanan yang telah disempurnakan oleh Yesus sendiri di atas kayu salib. Sehingga kehidupan Yota dan kehidupan Titik tertolong sesuai dengan Injil Matius pasal yang kelima ayat 17 sampai dengan ayat 18. Amin, saudaraku. Semua perkara itu telah saya sampaikan beberapa minggu yang lalu secara berturut-turut. Kemudian strip yang ketiga, ibadah yang diukur ialah doa penyembahan. Ibadah yang diukur ialah doa penyembahan, sama dengan kasih dan setia. Jadi ibadah yang diukur ialah doa penyembahan, sama dengan kasih dan setia. Puji Tuhan. Baik, setelah apa yang saya sampaikan di atas tadi, selanjutnya bukti bahwa bait suci Allah atau mempelai wanita Tuhan diukur oleh Tuhan. Bukti bahwa bait suci Allah, saudaraku, yang terhubung langsung dengan mempelai wanita Tuhan, benar-benar diukur oleh Tuhan. Buktinya adalah tadi bait suci Allah terhubung langsung dengan Yerusalem baru, yang adalah mempelai wanita Tuhan. Ini yang diukur oleh Tuhan. Maka sekarang bukti bahwa bait suci Allah, mempelai wanita Tuhan diukur oleh Tuhan. Wahyu 21 ayat 2. Wahyu 21 ayat yang kedua. Wahyu 21 ayat yang kedua, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Langit yang baru dan bumi yang baru. Langit yang baru dan bumi yang baru. Boleh ayat 1 mulai. Lalu aku melihat langit yang baru dan Ya. bumi yang baru. Ya. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah Ya. berlalu. Ya, setelah langit pertama dan bumi berlalu, tampillah langit yang baru dan bumi yang baru. Ayat 2. Dan aku melihat kota yang kudus, Ya. Yerusalem yang baru, Itulah kota kudus Yerusalem baru, terus. turun dari sorga Ya. dari Allah, Ya. yang berhias bagaikan Ya. pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Puji Tuhan, kota suci, yaitu Yerusalem baru, itulah pengantin perempuan, mempelai anak domba. Amin. Kota suci, Yerusalem baru, itulah pengantin perempuan, mempelai anak domba. Ayat 16. Kota itu bentuknya 4 persegi. Boleh baca ayat 15. Dan ia yang berkata-kata dengan aku Ya. mempunyai suatu tongkat pengukur Ya. dari emas. Tongkat pengukur dari emas, terus. Untuk mengukur kota itu Kota kudus Yerusalem baru, itulah mempelai perempuan Tuhan, terus. serta pintu-pintu gerbangnya Ya. dan temboknya. Ayat 16. Kota itu bentuknya 4 persegi. Kota Yerusalem baru, kota kudus itu bentuknya 4 persegi. Terus, Panjangnya sama dengan lebarnya. panjang dengan lebar sama. Terus, Dan ia mengukur kota itu Ya. dengan tongkat iya, tongkat pengukur. Terus, 12.000 stadia. 12.000 stadia. Terus, Panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. puji Tuhan. Di sini kita melihat kota itu bentuknya 4 persegi. Kota kudus Yerusalem baru bentuknya 4 persegi. Kemudian panjang sama dengan lebarnya. Panjang dan lebarnya sama. Puji Tuhan. Kemudian saudara, ketika kota itu diukur dengan tongkat,
Maka panjang dan lebar dan tingginya ialah 12.000 stadia. Ketiga kota itu diukur dengan tongkat. Maka panjang dan lebar dan tingginya ialah 12.000 stadia. Berbicara tentang 12.000 stadia menunjuk 12 suku Israel yang telah dimateraikan oleh Tuhan. Amin. Berbicara tentang 12.000 stadia menunjuk 12 suku Israel yang telah dimateraikan oleh Tuhan. Wahyu 7 ayat 4 sampai dengan ayat 8. Wahyu 7 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Orang-orang yang dimeteraikan dari bangsa Israel. Ya. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu. Dimeteraikan berarti menjadi milik kepunyaan Allah. Itulah pengantin perempuan mempelai anak domba. Jadi yang mempunyai mempelai laki-laki, yang mempunyai mempelai perempuan adalah mempelai laki-laki. Amin, saudaraku. Milik kepunyaan Allah itu harus dimeteraikan oleh Roh Kudus. Terus 144.000 ya, yang telah dimeteraikan dari ya, semua suku keturunan Israel. terus Dari suku Yehuda 12.000. 12.000 tadi berbicara 12.000. Terus Dari suku Ruben 12.000. ya, Dari suku Gad 12.000. ya, Dari suku Asyer 12.000. Asher 12, Dari suku Naftali 12.000. Natali 12.000, Dari suku Manase Manasye 12.000, Simeon 12.000, Lewi 12.000, Isakar 12.000, Sebulan 12.000, Yusuf 12.000, Benyamin 12.000. Puji Tuhan. 12.000 dikali 12 suku Israel sama dengan 144.000 yang dimeteraikan dari suku-suku Israel. Amin. 12.000 stadia. Tadi panjang dan lebarnya sama, diukur 12.000 stadia. Amin, saudaraku. 12.000 stadia dikali 12 suku Israel sama dengan 144.000 orang yang dimeteraikan dari suku-suku Israel. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Yang menjadi milik mempelai perempuan, yang empunya mempelai perempuan adalah mempelai laki-laki. Meterainya adalah Roh Kudus. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, Wahyu 14 ayat 1. Tadi berbicara tentang 144. Ada angka 1 dan angka 4. Maka mari kita perhatikan Wahyu 14 ayat 1 dan 4. Terlebih dahulu kita perhatikan Wahyu 14 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Ya. Silakan. Anak domba dan pengikutnya yang Ya. ditebusnya. Terus. Dan aku melihat Ya. sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion. Terus. Dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Puji Tuhan. Anak domba bersama-sama dengan 144.000 orang berdiri di bukit Sion. Anak domba bersama-sama dengan 144.000 orang berdiri di bukit Sion. Saudara, berkedudukan di bukit Sion, jelas ini menunjukkan bahwa 144.000 orang tersebut adalah mempelai wanita Tuhan. Sebab Gunung Sion itulah mempelai wanita Tuhan. Amin. Itulah yang empunya mempelai perempuan adalah mempelai laki-laki. Ayat 4. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya Ya. dengan perempuan-perempuan. Ya. Karena mereka murni sama seperti perawan. Puji Tuhan. Terus. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Terus. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai Korban sulung 144.000 yang ditebus dari antara manusia di bumi. Itulah inti mempelai wanita Tuhan. Korban sulung, inti mempelai wanita Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mereka itu adalah orang yang tidak mencemarkan dengan. Jadi 144.000 adalah mereka itu adalah korban sulung yang ditebus dari antara bumi, dari antara manusia di bumi. Berarti 144.000 orang itu adalah inti dari mempelai wanita Tuhan. Amin. Puji Tuhan, inti dari mempelai wanita Tuhan. Selanjutnya, mereka itu adalah orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan.
Mereka itu adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Perempuan-perempuan di sini menunjuk dua perempuan yang tidak lazim. Perempuan-perempuan di sini menunjuk dua perempuan yang tidak lazim. Kita semua gereja Tuhan disebut perempuan. Jangan sampai disebut perempuan yang tidak lazim. Amin. Jadi 144.000 yang menjadi inti mempelai, mereka itu tidak mencemarkan diri dengan perempuan-perempuan. Perempuan-perempuan di sini menunjuk dua perempuan, dua wanita yang tidak lazim. Perhatikan, hai perempuan-perempuan, jangan menjadi wanita yang tidak lazim. Amin. Puji Tuhan. Antara lain, yaitu satu, perempuan Isabel. Dua, perempuan Babel. Satu, perempuan Isabel. Dua, perempuan Babel. Isabel, ya, mari kita perhatikan kedua perempuan ini. Mengapa saya katakan dua perempuan ini adalah perempuan yang tidak lazim, tapi kita melihat inti mempelai tidak mencemarkan dengan dua perempuan yang tidak lazim ini. Mari kita simak. Isabel mengaku dirinya sebagai seorang nabi, ya. Dengan menggunakan alasan inilah nabi-nabi Tuhan, hamba-hamba Tuhan makan dari meja Isabel. Dengan lain kata, hamba-hamba Tuhan tidak lagi menempatkan Kristus sebagai kepala, sebagai penyelamat tubuh. Ini perempuan yang tidak lazim. Tidak menempatkan Kristus sebagai kepala, adalah wanita yang tidak lazim. Seorang perempuan yang suka, seorang istri yang suka menggurui suaminya, ini wanita yang tidak lazim. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Strip yang kedua, perempuan Isabel. Perempuan Isabel. Di tangannya ada satu cawan. Di tangannya ada satu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Di tangannya ada sebuah cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Sesuai dengan Wahyu 17 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Pendeknya, perempuan Babel, saudaraku, menimbulkan terjadinya kenajisan oleh percabulannya. Perempuan Babel, pendeknya perempuan Babel, menimbulkan terjadinya kenajisan oleh percabulannya. Gereja yang tidak lazim adalah gereja yang suka mengungkit-ungkit, mengundang-undang orang lain dalam kenajisannya. Ini kehidupan yang tidak lazim. Pandai mengadakan nyanyian berbalas-balasan, ini kehidupan gereja yang tidak lazim. Tetapi di sini kita melihat inti mempelai tidak mencemarkan diri dengan kenajisan daripada perempuan Babel oleh percabulannya. Jadi jelas sekali 144.000 orang yang ditebus dari antara manusia di bumi betul-betul adalah korban-korban sulung, inti mempelai. Jangan mencemarkan dengan dua perempuan yang tidak lazim. Dan jangan menjadi gereja Tuhan yang tidak lazim. Supaya masuk dan menjadi bagian dari mempelai wanita. Memang, ya, kita adalah bangsa kafir. Tetapi kalau kita perhatikan kemurahan Tuhan di dalam Wahyu pasal yang 7, saudaraku, tadi inti mempelai itu ada 144.000 yang telah dimateraikan dari antara bumi ini sebagai korban-korban sulung. Itu dalam Wahyu pasal 7 ayat 4 sampai dengan ayat 8. Tetapi bagian yang kedua adalah ayat 9 sampai dengan ayat 17. Itulah bayangan dari mempelai wanita Tuhan. Ternyata bangsa kafir juga bisa menjadi bagian dari mempelai wanita Tuhan. Amin. Asal jangan mencemarkan diri dengan dua perempuan yang tidak lazim. Dan jangan menjadi gereja Tuhan yang tidak lazim.
Pandai bernyanyi berbalas-balasan, ini gereja yang tidak lazim. Kelihatan baik nunduk-nunduk tapi pandai mengadakan nyanyian berbalas-balas. Gereja yang tidak lazim. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Saudara tahu tidak lazim, tidak normal, tidak waras. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Nah, sekarang kita kembali membaca Wahyu 14. Tadi kita sudah baca Wahyu 14:4 ya. Lanjut kita baca 2 Korintus. Jadi boleh baca lagi Wahyu 14:4. Demikian firman Tuhan. Ya. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan Ya, dirinya tidak mencebarkan dirinya dengan dengan perempuan-perempuan. 2 perempuan yang tidak lazim. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Terus Karena mereka murni Ya. sama seperti perawan. ya, mereka murni sama seperti perawan. Ya. Mempelai wanita Tuhan ini murni sama seperti perawan. Kalimat ini menunjukkan bahwa 144.000 orang tersebut adalah mempelai wanita Tuhan. Amin. Mereka murni sama seperti perawan. Kalimat ini menunjukkan bahwa 144.000 orang tersebut adalah mempelai wanita Tuhan. Kita lihat sebagai pembuktiannya di dalam 2 Korintus pasal 11. Dua Korintus pasal 11 ayat yang kedua, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya, Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. ya. Terus, Karena aku telah mempertunangkan kamu Ya. kepada satu laki-laki Ya. untuk membawa kamu sebagai perawan. perawan suci murni. Puji Tuhan. Haleluya. Rasul Paulus berusaha untuk mempertunangkan jemaat di Korintus sebagai perawan suci kepada Kristus yang adalah mempelai laki-laki surga. Jadi kalau berbicara murni sama seperti perawan, jelas menunjukkan itu berbicara tentang mempelai wanita Tuhan. Inilah bayi suci yang diukur oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, itulah bukti bahwa bayi suci Allah terhubung langsung kepada mempelai wanita Tuhan. Sebagai bayi suci Allah yang diukur oleh Tuhan. Itulah sedikit tentang bayi suci Allah yang diukur oleh Tuhan. Sehingga dengan memperoleh pengertian ini, kita semakin hari semakin digairahkan dengan sungguh-sungguh untuk datang beribadah dan melayani Tuhan. Mengingat kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Amin. Puji Tuhan. Jangan abaikan pengertian ini. Itu mahal bagi kita semua. Amin, saudaraku. Jangan abaikan pengertian ini. Jangan mengecilkan pengertian semacam ini. Karena saya tahu ada beberapa di antara kita sesudah menggenggam kebenaran, setelah kembali ke tempat masing-masing, dia lepaskan begitu saja. Perhatiannya kembali lagi kepada yang tidak baik, tidak suci. Jangan abaikan pengertian itu. Kalau tidak mau binasa, tadi kesaksian Saudari Maria, ujung-ujungnya gulungan kitab itu berubah menjadi pedang, tapi bukan menyembelih korban, tetapi membinasakan. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Sekarang bukti mesbah dan ibadah yang diukur oleh Tuhan. Tadi bagian yang pertama, bukti bahwa bait suci Allah diukur oleh Tuhan. Dan sedangkan bait suci Allah itu merupakan terhubung langsung dengan mempelai wanita Tuhan, Yerusalem baru. Amin. Jadi jelas diukur oleh Tuhan. Dapat dipahami ya? Puji Tuhan. Bukti bahwa mesbah dan ibadah yang diukur oleh Tuhan. Wahyu 22. Wahyu 22. Ayat 3 sampai dengan ayat 5. Demikian firman Tuhan. Kita akan melihat bukti dari mesbah dan dari ibadah yang diukur oleh Tuhan. Dalam Wahyu pasal 22 ayat 3 sampai dengan ayat 5. Silakan. Maka
tidak akan ada lagi laknat. 1, Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya. 2, Dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. 3, Dan mereka akan melihat wajahnya. 4, Dan namanya akan tertulis di dahi mereka. 5, Dan malam tidak akan ada lagi di sana. 6. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Terus? Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka. Terus? Dan mereka akan memerintah sebagai raja. Memerintah sebagai raja 7 sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, ada 7 perkara di dalam kerajaan surga. Ada 7 perkara di dalam kerajaan surga, antara lain 1, tidak akan ada lagi laknat. 2, tahta Allah dan tahta anak domba. 3, hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. 4, mereka akan melihat wajahnya. 5, namanya akan tertulis di dahi mereka. 6, malam tidak ada lagi di sana. 7, mereka memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Itu 7 perkara di dalam kerajaan surga. Amin. Dari 7 perkara tersebut ada 2 kegiatan. Ya, ada 2 kegiatan di dalamnya. Antara lain, ya, dari 7 perkara tersebut ada 2 kegiatan di antaranya. 1, hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Beribadah kepadanya. Hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, atau sama dengan beribadah yang diukur oleh Tuhan. Ibadah yang diukur oleh Tuhan. 2, mereka memerintah sebagai raja. Sama dengan melayani Tuhan. Sama dengan mesbah yang diukur oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Jadi ibadah yang diukur ialah ibadah yang sudah berada pada klimaksnya. Itulah doa penyembahan. Jadi ibadah yang diukur ialah ibadah yang sudah berada pada klimaksnya. Itulah doa penyembahan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Matius 27 ayat 50. Matius 27 ayat 50. Demikian firman Tuhan. Ya. Yesus mati. Ya, jadi ibadah dulu yang kita lihat ya. Tadi ada 2 kegiatan, ibadah dan melayani. Di sini ibadah yang diukur ialah ibadah yang sudah berada pada klimaksnya. Itulah doa penyembahan. Sebagai tandanya, buktinya, Matius pasal 27 ayat 50. Demikian firman Tuhan. Ya. Yesus berseru pula dengan suara nyaring. Boleh ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Ya. Eli, Eli, lama sabaktani. Eli, Eli, di atas kayu salib, Eli, Eli, lama sabaktani. Yesus berseru, Eli, lama sabaktani. Terus? Artinya, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Meninggalkan Yesus anak Allah seorang diri. Ayat 50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, Ya. lalu menyerahkan nyawanya. Puji Tuhan. Penyembahan yang benar disertai dengan penyerahan diri. Penyembahan yang benar disertai dengan penyerahan diri. Amin. Berarti menyerah terhadap kehendak Bapa di sorga. Sama dengan taat kepada kehendak Allah. Dengan lain kata, tidak taat kepada kehendak diri sendiri lagi. Setelah berseru Eloi, Eloi, lama sabaktani, barulah Yesus menyerahkan dirinya. Jadi penyembahan yang benar disertai dengan penyerahan diri sepenuh. Disertai dengan penyerahan diri sepenuh. Berarti menyerah terhadap kehendak Allah Bapa. Menyerah terhadap keputusan Allah Bapa di surga. Sama dengan taat kepada kehendak Allah. Dengan lain kata, tidak taat kepada kehendak diri sendiri. Ini penyembahan. Ini ibadah yang diukur. Yaitu ibadah yang sudah mencapai klimaksnya. Itulah doa penyembahan. Sementara penyembahan disertai dengan penyerahan diri. Penyerahan diri berarti taat kepada kehendak Allah Bapa. Tidak taat lagi kepada kehendak sendiri. Melainkan kepada keputusan-keputusan Tuhan. Itu penyembahan yang benar.
Jadi, mungkin kita sudah menjalankan 3 macam ibadah pokok termasuk doa penyembahan. Tetapi kalau belum ditandai dengan penyerahan diri, itu namanya bukan ibadat, itu bukan penyembahan yang masuk dalam ukuran Tuhan. Ini merugikan karena ibadah semacam ini kesia-siaan, menghabiskan waktu, tenaga, energi. Kalau tidak mau berubah, tetapi mau melayani, tapi tidak mau berubah, kan sia-sia semua. Beribadah dengan susah payah, tapi keras hati, kan sia-sia, tidak ada artinya. Untuk apa kita lakukan yang sia-sia? Menghabiskan waktu. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 51. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Ya. Artinya doa penyembahan inilah yang akan menembusi tata Allah. Sama artinya membawa kita sampai kepada kehadirat Allah, kerajaan surga. Amin, saudaraku. Setelah Yesus menyerahkan nyawanya, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Artinya doa penyembahan yang disertai penyerahan diri inilah yang akan menembusi tata Allah, sama artinya membawa kita sampai kepada hadirat Allah. Itulah kerajaan surga. Kehendak sendiri tidak akan membawa kita masuk dalam kerajaan surga. Yang membawa kita masuk dalam kerajaan surga adalah penyembahan yang disertai dengan penyerahan diri, taat kepada kehendak Allah, patuh kepada segala keputusan Allah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Haleluya. Ini ibadah yang diukur. Ada 2 kegiatan di surga, ada 7 perkara di surga. Di antaranya ada 2 kegiatan, hamba-hambanya beribadah. Nah, inilah ibadah yang diukur di surga itu. Ini yang dikerjakan oleh hamba-hamba Tuhan yang beribadah di surga. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian, mesbah yang diukur ialah terhubung langsung dengan salib Kristus. Mesbah yang diukur ialah terhubung langsung dengan salib Kristus, sehingga pelayanan itu menjadi sempurna. Kalau melayani mesbah Tuhan, tetapi pelayanan itu tidak terhubung langsung dengan salib Kristus, pelayanan semacam ini tidak diukur oleh Tuhan, tidak berkenan kepada Tuhan. Sebab itu saya katakan, mesbah yang diukur ialah terhubung langsung dengan salib Kristus, sehingga pelayanan itu menjadi sempurna. Melayani mesbah tidak terhubung langsung dengan salib. Pelayanan semacam ini tidak adalah pelayanan yang bersifat Taurat. Bersifat Taurat. Ini namanya pelayanan yang lahiriah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Tidak ada artinya. Ibadah Taurat, pelayanan Taurat, tidak ada artinya. Mulut memuliakan Tuhan, tapi hatinya jauh dari Tuhan, tidak ada artinya. Datang di tengah-tengah ibadah dan pelayanan, sepertinya mempersembahkan tubuhnya kepada Tuhan, tapi manusia batinnya tidak dipersembahkan kepada Tuhan seutuhnya, tidak ada artinya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Ibrani 13 ayat 10 sampai 12. Ibrani pasal 13. Ibrani pasal 13 ayat 10 sampai dengan ayat 12. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Kita mempunyai suatu mesbah. Kita mempunyai suatu mesbah, datang melayani mesbah. Puji Tuhan, harus terhubung langsung dengan salib untuk menyempurnakan pelayanan. Kita mempunyai satu mesbah, terus Dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya. terus Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus
oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa, Ya. dibakar di luar perkemahan. Dibakar di luar perkemahan. Terus? Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang, Iya. untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Puji Tuhan. Mesbah atau pelayanan itu disempurnakan oleh Yesus sendiri di atas kayu salib. Mesbah atau pelayanan itu disempurnakan oleh Yesus sendiri di atas kayu salib. Itu sebabnya saudaraku, Yesus telah menderita di luar pintu gerbang. Itu sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang. Artinya Yesus rela meninggalkan keindahan surgawi, juga telah melepaskan kemuliaannya, dan ia turun ke dunia ini untuk menderita di atas kayu salib. Ia telah menderita di luar pintu gerbang, di luar pintu gerbang, keluar dari surga yang mulia. Tidak mempertahankan harga diri dan kemuliaannya. Dia turun ke dunia ini, saudaraku, untuk menderita di atas kayu salib. Jadi jelas, mesbah itu terhubung langsung kepada salib, supaya pelayanan itu sempurna. Puji Tuhan, Allah tidak cukup hanya berfirman kepada umatnya. Itu kalau hanya berfirman, tetapi Yesus tidak meninggalkan pintu, keluar dari pintu gerbang, tidak meninggalkan surganya yang mulia, melepaskan diri dari segala keindahan-keindahan surganya, maka itu hanyalah sebuah slogan, teori, tapi nol, tidak ada artinya. Tapi di sini kita melihat Tuhan tidak hanya berfirman kepada umatnya, sekaligus menyatakan kasih-Nya. Dia menyatakan praktek firman itu kasih. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, tujuannya boleh dibaca kembali. Ayat yang ke-12. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang. Dia meninggalkan surga yang mulia. Amin. Amin. Meninggalkan surga yang mulia, segala kemuliaannya semua ditinggalkan. Tujuannya terus? Untuk menguduskan Ya. umatnya dengan Ya, darahnya sendiri. tujuannya adalah untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Jadi mesbah itu harus terhubung langsung dengan salib. Tujuannya adalah untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Jadi mesbah itu disempurnakan oleh salib. Amin. Puji Tuhan. Kalau seorang pelayan Tuhan berdiri di atas mesbah, tetapi pelayanan itu tidak terhubung langsung dengan salib, itu adalah pelayanan yang tidak, itu merupakan mesbah atau pelayanan yang tidak masuk dalam ukuran Tuhan. Jadi jangan kita salah mengerti di dalam hal melayani pekerjaan Tuhan. Jangan hati-hati dengan pernyataan-pernyataan setan di hari-hari terakhir ini untuk memutar balik fakta. Setan itu pandai sekali untuk memutar balik fakta. Yang benar menjadi salah, yang salah dibenarkan. Bertolak-tolakan dengan cara kerja Allah di dalam penyelamatan umat manusia. Hari-hari ini setan gencar sekali berkata, karena Tuhan sudah menderita di atas kayu salib, maka kita pun tidak perlu menderita lagi di atas kayu, menderita lagi karena Dia sudah menanggungnya di atas kayu salib. Salah. Inilah saudara pernyataan setan di hari-hari terakhir ini, yang harus kita menyingkir dari sana segera. Jangan coba raba-raba. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Ayat 13. Ibrani 13 ayat 13. Angka 13, angka keajaiban. Silakan. Karena itu marilah kita pergi kepadanya. Lihat keajaiban salib terus. Di luar perkemahan. Iya. Dan menanggung kebenarannya. Oleh sebab itu, hai imam-imam, pelayan-pelayan Tuhan, marilah kita melayani Tuhan, mesbah Tuhan, disertai dengan dua tanda. Disertai dengan dua tanda. Tanda pertama,
pergi kepadanya di luar perkemahan. Tanda pertama, pergi kepadanya di luar perkemahan. Artinya melayani dengan tidak mempertahankan harga diri, tidak mempertahankan egosentris, tidak mempertahankan keakuan dan kebenaran diri sendiri. Keluar dari perkemahan berarti tidak lagi mempertahankan keakuan di dalam rumah Tuhan ini. Keluar segera. Itu tanda pertama. Melayani mezbah dengan penyangkalan, melayani mezbah terhubung langsung dengan salib, apabila terhubung dengan salib. Amin. Tanda kedua, pergi kepadanya untuk menanggung kehinaannya. Haleluya. Saya ulangi, oleh sebab itu marilah kita melayani Tuhan disertai dengan dua tanda. Tanda pertama, pergi kepadanya di luar perkemahan. Artinya melayani dengan tidak mempertahankan harga diri, melayani tidak mempertahankan egosentris, tidak lagi mempertahankan keakuan, kebenaran diri sendiri. Barulah tanda kedua, pergi kepadanya untuk menanggung kehinaannya. Pergi kepadanya untuk menanggung kehinaannya, artinya melayani Tuhan disertai dengan rela menanggung penderitaan dan rela berkorban. Melayani Tuhan yang disertai dengan rela menanggung penderitaan dan rela berkorban. Antara lain korban tenaga, korban pikiran, korban waktu, korban uang, korban materi, korban dengan segala perkara lain yang kita miliki. Amin. Puji Tuhan. Pergilah kepadanya untuk menanggung kehinaannya itu. Ini dua tanda penting. Jadi jelas, kita tidak perlu ragu lagi bahwa mezbah itu terhubung langsung dengan salib untuk menyempurnakan mezbah atau pelayanan kita di hari-hari ini. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Nah, sekarang ciri-ciri mezbah atau pelayanan yang diukur. Ciri-ciri mezbah atau pelayanan yang diukur oleh Tuhan. Ibrani 13 ayat 14. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap di bumi ini. Terus Kita mencari kota yang akan datang. puji Tuhan. Haleluya. Dunia ini bukanlah tempat tinggal kita. Dunia ini bukanlah tempat tinggal kita. Sebab dunia ini sifatnya sementara, tidak kekal. Dunia ini bukanlah tempat tinggal kita sebab dunia ini sifatnya sementara. Puji Tuhan. Saudaraku, perhatikan dulu ke sini. Pada mulanya manusia itu setelah dibentuk oleh Allah, tentu segambar dan serupa dengan Allah, dengan lain kata sama mulia dengan Allah. Lalu kemudian mereka ditempatkan di Taman Eden atau Firdaus untuk menikmati keindahannya, mengusahakan dan memelihara Taman Eden, sehingga boleh menikmati suasana surga serta keindahan-keindahan, baik dalam nikah dan rumah tangga, hidup, ibadah, semua akan menikmati keindahan-keindahannya. Amin. Itu yang terjadi terhadap diri Adam dan istrinya. Puji Tuhan. Tetapi setelah manusia itu jatuh ke dalam dosa, melanggar hukum Allah, maka Allah pun mengusir mereka. Saudaraku, Allah pun mengusir mereka bagaikan terlempar ke bumi. Bagaikan terlempar ke bumi. Pendeknya, kita tidak boleh lupa asal usul kita. Amin. Jadi karena kita berasal dari sorga, maka kita juga harus kembali ke dalam sorga. Tidak boleh lupa asal usul. Karena dosa Adam dan Hawa dilempar ke bumi. Asal usul kita dari sorga, maka kita juga harus kembali ke sorga. Jangan lupa. Jangan lupa. Amin, saudaraku. Maksudnya jangan lupa, saudara. Jangan kita terlena di bumi ini.
Jangan kita terlena di bumi ini oleh karena kerajaan dunia dengan segala kemegahannya. Dengan lain kata, tidak boleh terikat dengan segala sesuatu yang ada di bumi ini. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Jangan lupa, kita ini berasal dari surga. Kita harus kembali ke surga. Jangan terlena dengan segala sesuatu yang ada di bumi. Jangan terlena dengan kerajaan dunia, dengan kemegahannya. Jangan lupa, kita dari surga, harus kembali ke surga. Tidak boleh terlena di bumi ini. Tidak boleh terikat dengan perkara lahirinya. Kita dari Allah, dari surga, diciptakan segambar serupa. Karena dosa bagaikan dilempar ke bumi. Tapi kita harus kembali ke sana. Harus berjuang. Jangan melayani karena ada maunya. Setelah turun dari pelayanan, uring-uringan. Tidak berani membuktikan diri. Cengeng, bagaikan perempuan. Jangan lupa, kita ini dari Allah, dari surga. Dibentuk segambar dengan serupa dengan Allah. Dan kita berasal dari surga, harus kembali ke surga. Ingat itu harus tertanam bagaikan patam di serban seorang imam besar. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, Ibrani 11 ayat 13. Kembali kita baca. Kita baca dulu Ibrani pasal 11. Lihat, Ibrani 11 ayat 13 sampai 16. Baca baik-baik ya. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Saksi-saksi iman. Saksi-saksi iman, tokoh-tokoh iman, saksi-saksi iman. Puji Tuhan. Ayat 13. Dalam iman mereka semua Ini ini saksi iman loh ya. Terus telah mati Ya. sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. dia. Terus Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, Iya. dan yang mengakui Iya. bahwa mereka adalah orang asing Iya. dan pendatang di bumi ini. ini saksi iman. Kita harus ikuti iman yang menjadi saksi iman. Terus Sebab mereka yang berkata demikian Iya. menyatakan Iya. bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. iya, terus Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal, iya, ingat akan tanah asal, tanah air surgawi. Kita bukan dari bumi, dari Allah. Terus yang telah mereka tinggalkan, iya, karena dosa bagaikan dilempar ke bumi. Tapi ingat kita dari surga, dari Allah. Terus maka mereka cukup mempunyai kesempatan ya, untuk pulang. manfaatkan kesempatan ini. Terus Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, saksi iman itu merindukan tanah air surgawi. Terus yaitu satu tanah air surgawi. ya, Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, terus karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota Ya. bagi mereka. puji Tuhan. Saksi-saksi iman mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi. Mereka mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi. Amin. Tidak terikat dengan segala kerajaan dunia dan kemegahannya. Amin. Namun mereka dengan rindu mencari tanah air surgawi, tanah air yang lebih baik. Karena bumi ini bukan tempat kita yang kekal. Mereka dengan rindu mencari tanah air surgawi, tanah air yang lebih baik dari tanah air dunia ini. Kita bukan berasal dari dunia ini, tapi berasal dari surga, dari Allah. Diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kalaupun hari ini, detik ini kita ada di bumi ini, itu karena bagaikan dilempar karena dosa. Tapi ingat, jangan lupa asal usul kita. Karena kita dari Allah, dari surga, kita harus kembali merindu tanah air surgawi. Jangan terikat dengan perkara lahiriah, jangan terlena dengan yang ada ini.
Puji Tuhan, kalau sudah punya kedudukan jabatan bagus, tidak salah. Punya pendidikan yang tinggi, tidak salah. Jangan terlena. Jangan terikat. Jangan lupa asal usul kita dari Allah, dari surga. Kita harus tetap merindu tanah air yang lebih baik, tanah air surgawi. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 15. Dan kalau sekiranya dalam hal itu Ya. mereka ingat akan tanah asal Kalau sekiranya ingat akan tanah asal, terus yang telah mereka tinggalkan, ya, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. kalau kita ingat akan tanah asal kita yang telah kita tinggalkan itu, sekarang Tuhan masih menyediakan kesempatan seluas-luasnya bagi kita. Tuhan masih menyediakan kesempatan untuk kembali seluas-luasnya. Amin. Manfaatkan itu. Selagi ada kesempatan, mari kita hargai. Karena kesempatan yang Tuhan berikan merupakan panjang sabarnya Tuhan, kemurahan Tuhan. Selagi masih ada kesempatan, itu panjang sabarnya, kemurahan Tuhan. Jangan sia-siakan. Yang membaca firman Tuhan, jangan sia-siakan pelayanan ini. Hati-hati. Jangan sampai tergelincir. Tidak ada kesempatan. Kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Tapi selagi masih ada kesempatan, itu merupakan panjang sabarnya Tuhan, kemurahan. Manfaatkan waktu yang singkat ini. Jangan malah sibuk berburu daging. Karena 2 hari yang lalu Tuhan beritahu kepada saya, satu orang dari antara kita sedang mencemarkan dirinya. Tidak mau bertobat. Tidak ada yang tidak saya tahu. Semua pasti saya tahu. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kalau engkau merasa, segera minta ampun kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau ingat akan tanah usul yang telah kita tinggalkan, sekarang Tuhan masih menyediakan kesempatan. Kesempatan yang luas ini merupakan panjang sabarnya Tuhan bagi kita. Kemurahan hati Tuhan. Jangan disia-siakan. Jangan seperti Esau sibuk berburu daging. Tapi biarlah kita menjadi kehidupan yang tenang. Berarti hidup dalam doa penyembahan. Tinggal dalam kemah. Berdiam diri. Berdiam diri berarti Tuhan mengambil alih semua keperluan kebutuhan kita. Diam diri di kemah saja seperti Yakub. Itu yang terutama. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayo, selagi ada kesempatan. Tuhan masih menyediakan kesempatan. Itu merupakan panjang sabarnya Tuhan. Kemurahan Tuhan. Amin. Jangan sia-siakan. Jangan bermasa bodoh. Jangan berlaku picik. Jangan berpikir sempit. Tapi berlaku bijaksana. Terhadap segala sesuatu yang ada ini. Lihat tanda-tanda zaman. Kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Ingat asal usul kita dari mana. Jangan terlena. Kalau kita punya ini, itu, harta, uang, kekayaan, dan semua. Bagus, puji Tuhan, tidak salah. Tapi jangan terikat. Kita harus kembali ke tanah air yang lebih baik. Itulah tanah air surgawi. Kita rindu Yerusalem baru. Ibrani 13 ayat 15 sampai 18. Ya. Ibrani 13 ayat 15 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, Ya. yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Sampai 18 terus. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Ya. Sebab korban-korban yang demikianlah Ya. yang berkenan kepada Allah. Terus. Taatilah pemimpin-pemimpinmu Ya. dan tunduklah kepada Ya. mereka. Terus. Sebab mereka berjaga-jaga Ya. atas jiwamu. Nah, ini berjaga-jaga. Sudah kita nikmati pembukaan. Terus. Sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab Ya. atasnya. Terus. Dengan jalan itu mereka Ya. akan melakukannya dengan gembira, Ya. bukan dengan keluh kesah.
bukan, walaupun banyak di sana sini penandukan. Terus, Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. puji Tuhan. Syarat-syarat untuk mencari tanah air surgawi, syarat-syarat untuk mencari tanah air surgawi, senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yakni ucapan bibir yang memuliakan namanya. Sama dengan berbicara atau berkata-kata yang bersifat membangun orang lain. Kalau berbicara harus membangun orang lain. Amin, saudaraku. Harus membangun. Kata-kata sekecil apa, berapa kata yang keluar dari mulut harus bersifat membangun. Itu bibir yang memuliakan nama Tuhan. Kemudian B, jangan lupa berbuat baik dan memberi bantuan kepada sesama. Apalagi di tengah ibadah dan pelayanan ini. Puji Tuhan, jangan lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Mengapa demikian? Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Suka memberi bantuan, memberi tumpangan, apalagi suka memberi untuk pekerjaan Tuhan, membantu pekerjaan Tuhan. Mengapa? Korban-korban demikianlah yang berkenan kepada Allah. Amin. Jadi Tuhan, jangan hitung-hitungan. C, sidang jemaat, ini tidak kalah penting, sidang jemaat, taat kepada pemimpin rumah Tuhan. Sidang jemaat harus taat kepada pemimpin rumah Tuhan. Bahkan tunduk kepada pemimpin rumah Tuhan. Taat kepada pemimpin rumah Tuhan. Pemimpin sidang jemaat. Bahkan tunduk kepada pemimpin sidang jemaat. Puji Tuhan. Itu hal yang tidak boleh dilupakan. Ini syarat-syarat mutlak untuk mencari tanah air surgawi. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Mengapa harus taat dan tunduk kepada pemimpin sidang jemaat? Pertanyaannya, mengapa harus taat dan tunduk kepada pemimpin sidang jemaat? Jawabnya, sebab tugas dari pemimpin rumah Tuhan, tugas dari pemimpin sidang jemaat ialah berjaga-jaga atas jiwa-jiwa yang dia layani. Sebab tugas dari seorang pemimpin sidang jemaat berjaga-jaga terhadap jiwa-jiwa yang dilayani. Itulah sidang jemaat. Kita ini kalau gembala yang baik, saudaraku, memperhatikan domba-dombanya. Membaringkan domba-dombanya di rumput yang hijau. Saat ini kita sudah dibaringkan di rumput yang hijau. Dengan bukti kita boleh menikmati pembukaan rahasia firman. Tadi kesaksian tadi, gulungan kitab yang terbuka itu berawal dari padang rumput yang hijau. Sampai akhirnya menjadi latar belakang dari tangga untuk sampai ke langit. Di ujungnya tabut perjanjian. Puji Tuhan. Itu tugas pemimpin sidang jemaat, berjaga-jaga. Kemudian dituntun ke air yang tenang. Kita boleh minum dari air, dari roh yang satu. Sehingga kita menikmati karunia-karunia, jabatan-jabatan Roh Kudus yang dipercayakan oleh Tuhan. Minum dari roh yang satu. Yang memberi karunia-karunia dan jabatan-jabatan. Sampai terus memimpin kita. Sampai kepada doa penyembahan yang membawa kita sampai ke hadirat Tuhan. Hidup dalam doa penyembahan sama dengan berjaga-jaga. Selalu dalam doa, sesudah saya menyembah kepada Tuhan, selalu saya sebut sidang jemaat keluarga Allah GPT Betania dalam doa. Saya melakukan itu tidak dengan keluh kesah, tidak sungguh-sungguh. Walaupun yang saya doakan itu memberontak.
Walaupun yang saya doakan itu keras hati, sombong angkuh, tidak dengar-dengaran, melayani hanya berdasarkan keinginan sendiri, tetap saya doakan satu persatu. Itu tanggung jawab saya sebagai pemimpin rumah Tuhan. Yang malas-malas beribadah, saya doakan. Yang kikir tidak mengerti pekerjaan Tuhan, terus saya doakan supaya hidupnya terpelihara. Karena Tuhan suatu kali nanti Tuhan tuntut itu kepada pemimpin sidang jemaat. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Haleluya. Nah, saudara, kita sudah melihat tiga syarat ini supaya kita lakukan. Saudaraku, taat kepada yang terakhir tadi, taat kepada pemimpin sidang jemaat, bahkan tunduk kepada pemimpin sidang jemaat. Pemberitaan firman ini sudah sampai kepada bukan hanya di dalam negeri, tapi sudah sampai kepada mancanegara, luar negeri, di 5 benua tiap-tiap negara. Saat ini juga saudara-saudara kita yang terkasih sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming di dalam maupun di luar negeri. Anak-anak Tuhan yang sedang mengikuti di Amerika, di situ ada saudara kita, di Jerman, di Belanda, di Rusia, di Portugal. Mereka juga mengikuti firman penggembalaan secara live streaming. Saya berdoa keluarga sidang jemaat GPT Betania, jikalau Tuhan percayakan kita suatu kali kelak untuk mengunjungi mereka, kalau Tuhan izinkan ke luar negeri, ke Amerika Serikat, kita boleh bertemu dengan saudara kita di sana, baik yang di Jerman, baik yang di Belanda, baik yang di Portugal, baik di negara-negara lain manapun. Maka pada saat kesempatan kita berkunjung, mari kita tunjukkan bahwa kita taat kepada pemimpin sidang jemaat, bahwa kita tunduk kepada pemimpin sidang jemaat, supaya mereka juga mengerti tentang kesaksian dari surga. Amin. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Nah, jadi sekali lagi saya tandaskan, yang diukur oleh Tuhan oleh bulu pengukur ialah 1, bait suci Allah, 2, mezbah, 3, mereka yang beribadah di dalamnya. Amin, saudaraku. 1, bait suci Allah terhubung langsung dengan Yerusalem baru, mempelai wanita Tuhan. 12.000 stadia ukuran Yerusalem baru, panjang dan lebarnya sama, 12.000 stadia, yang dikaitkan dengan 12 suku Israel. Semuanya 144.000 orang. Inilah yang menjadi korban-korban sulung yang ditebus oleh Tuhan dari antara manusia, inti mempelai wanita Tuhan. Tetapi puji Tuhan, itu Wahyu 7 ayat 1-7, ayat 8. Bayangan dari inti mempelai wanita Tuhan datang dari 4 penjuru bumi, bangsa kafir. Asal kita ikuti cara apa yang sudah kita terima sore ini. 2, mezbah terhubung langsung dengan salib Kristus yang menyempurnakan pelayanan itu. Kalau mezbah tidak terhubung langsung dengan salib, maka pelayanan itu hanya bersifat Taurat. Barulah yang ketiga, mereka yang beribadah di dalamnya. Puncak ibadah itulah doa penyembahan. Penyembahan itu harus disertai dengan penyerahan diri. Pada saat itulah tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Dengan demikian terbuka jalan untuk berada di tabut perjanjian, tabut Allah, tata Allah, kerajaan surga, ditembusi oleh penyembahan yang disertai penyerahan diri. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami
dengan baik. Nah, sekarang mari kita membaca kembali Wahyu pasal yang ke-11 tadi. Ayat 1 lanjut sampai kepada ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Ya. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu, Ya. seperti tongkat mengukur rupanya, Terus? dengan kata-kata yang berikut. Ya. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mesbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. 3 perkara diukur oleh Tuhan. Dengan apa yang sudah saya sampaikan di atas tadi, marilah kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, jangan diabaikan, jangan dientengkan, supaya Tuhan jangan entengkan nikah kita. Lihat banyak nikah yang dientengkan, hancur-hancuran. Suami menderita, istri menderita. Jangan anggap enteng, supaya Tuhan jangan entengkan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Lihat, barulah ayat 2. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Ya, Janganlah engkau mengukurnya, ia tidak masuk dalam ukuran Tuhan terus. karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Ya, Dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. puji Tuhan. 3 hal tadi diukur oleh Tuhan dengan tongkat pengukur, tetapi bait suci di sebelah luar dilarang untuk diukur. Tetapi bait suci yang di sebelah luar dilarang untuk diukur. Mengapa demikian? Sebab telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, itulah antikris, untuk diinjak-injak selama 42 bulan. Sama dengan 3 tahun setengah, sama dengan 1260 hari, sama dengan 1 masa, ditambah 2 masa, ditambah setengah masa. Pelataran bait suci di sebelah luar, itulah halaman. Tidak masuk dalam ukuran Tuhan. Amin. Mengapa? Karena sudah diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Sudah diserahkan kepada antikris untuk diinjak-injak selama 42 bulan. Sama dengan 3 tahun setengah. Sama dengan 1260 hari. Sama dengan 1 masa tambah 2 masa tambah setengah masa. Tampilkan dulu pelataran bait suci sebelah luar. Ya, ini. Coba Dena. Ya, ini. Ini pelataran halaman. Ini bait suci di sebelah luarnya, inilah halaman. Puji Tuhan. Semua melihat ya? Puji Tuhan. Haleluya. Itu diinjak selama 42 bulan lamanya oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu antikris. Puji Tuhan. Terinjak-injak tapi binasa. Kalau terinjak-injak, terjadi pemenggalan leher oleh pedang antikris, namun tidak menyangkal salibnya, ya puji Tuhan, tertolong. Tetapi pada saat aniaya antikris berlangsung, itu bukan perkara ringan yang harus dilalui oleh anak-anak Tuhan selama 3 tahun setengah. Itu masa sulit bagi anak-anak Tuhan. Masa sulit. Bayangkan, hari ini kadang kalau tidak punya uang saja sudah stres. Hari ini kalau saja tidak makan 1 hari sudah stres. Ada lagi, meningkat lagi. Disinggung sedikit saja sudah panas hati. Bagaimana kita bisa lolos dari masa aniaya antikris selama 3 tahun setengah? Maka itu saya katakan, kejadian peristiwa 42 bulan, 3 tahun setengah, atau 1260 hari, itu bukan perkara ringan. Itu bukan perkara ringan yang begitu saja mudah dilalui. Sebab itu perhatikan dengan sungguh-sungguh. Puji Tuhan. Injil Lukas 21 ayat 20. Injil Lukas 21
ayat 20. Silakan. Demikian firman Tuhan Ya, judulnya tentang runtuhnya Ya. Yerusalem. tentang runtuhnya Yerusalem. Tentang runtuhnya kota-kota, itulah ibadah dan pelayanan nantinya akan terjadi. Ayat 20. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, Tentara-tentara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, terus ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. puji Tuhan. Yerusalem dikepung oleh tentara, dengan lain kata, pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Bersamaan dengan itu, terjadilah aniaya selama 42 bulan atau 3 tahun setengah. Puji Tuhan. Lalu ayat 22 sampai 24. Sebab itulah masa pembalasan, di mana akan genap semua yang ada tertulis. Ya, harus tergenapi. Jadi jangan saudara ini akan begitu saja, akan berlalu begitu saja. Tidak, itu harus terjadi. Aniaya antikris selama 3 tahun setengah itu harus terjadi karena Tuhan yang berkata dan dituliskan di dalam Alkitab suci. Terus? Celakalah ibu-ibu yang Ya. sedang hamil, Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil. Terus? atau yang menyusukan bayi pada Ya. masa itu. Terus? Sebab akan datang kesesakan yang dahsyat Ya. atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini. Iya, bangsa ini yang tidak masuk dalam ukuran Tuhan. Itulah halaman. Terus? Dan mereka akan tewas oleh mata pedang. Ya. Dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Ada yang binasa, ada yang jadi tawanan. Terus? Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya. Sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Puji Tuhan. Yerusalem kota kudus akan diinjak-injak oleh antikris. Akan diinjak-injak oleh antikris. Maka celakalah ibu-ibu. Yang seperti apa? Celakalah ibu-ibu. Yang seperti apa? 1. Ibu-ibu yang sedang hamil. Ibu-ibu yang sedang hamil. Ini menunjuk kehidupan dari hamba Tuhan yang hanya memiliki asas-asas atau dasar dari ajaran tentang Kristus. Asas-asas pertama tentang ajaran Kristus. Puji Tuhan. Antara lain, setelah percaya, itulah pintu gerbang. Selanjutnya bertobat, terkena kepada mezbah korban bakaran. Lalu kemudian dibaptis, terkena kepada kolam pembasuhan. Bahkan telah dipenuhkan oleh Roh Kudus. Itu asas pertama. Amin. Inilah ibu-ibu yang sedang mengandung. Asas-asas pertama. Belum lahir. Nah, ini yang celaka nanti. Ibu-ibu itu menuju kepada gembala, hamba-hamba Tuhan. Malaikat sidang jemaat. Gembala sidang. Ini celaka. Lah, kalau ibu-ibu yang hamil celaka, bagaimana dengan sidang jemaat? Kalau ibu yang hamil celaka, binasa, bagaimana dengan sidang jemaat? Bagaimana respon saudara dengar firman ini? Apakah setelah selesai ibadah tetap kembali ke habitat lama? Tidak segera bekerja sesuai dengan langkah-langkah firman? Bertahan dengan pendirian sendiri? Jangan mati konyol. Jangan mati konyol. Jangan mati konyol. Puji Tuhan. Haleluya. Coba lihat dulu asas pertama. Boy, sudah. Lanjut saja. Kemudian 2. Ibu-ibu yang menyusukan bayinya.
ibu-ibu yang menyusukan bayinya, menunjuk kehidupan yang baru, bertobat. Baru lahir baru bertobat. Nah, kalau ibu-ibu yang menyusukan bayinya saja celaka, bagaimana dengan sidang jemaat? Dapat dipahami? Dapat dipahami? Puji Tuhan. Ibrani pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Ya, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus. Iya. Dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Beralih kepada perkembangannya yang penuh. Terus? Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan Iya. dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Ya, kalau sudah bertobat jangan lagi, saudaraku, meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan yang sia-sia. Jangan lagi ulangi lagi. Jangan mencemarkan diri. Seperti apa yang sudah saya mimpikan tadi. Ada satu dari antara sidang jemaat ini sedang mencemarkan diri. Terus? Dan dasar kepercayaan kepada Allah. Ayat 2. Yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, Terus? penumpangan tangan, Ya. kebangkitan orang-orang mati, Ya. dan hukuman kekal. Puji Tuhan. Jadi asas pertama dari ajaran tentang ajaran Kristus, setelah percaya baru bertobat. Coba halaman dulu. Ya. Ya. Setelah percaya terkena pada pintu gerbang, selanjutnya bertobat, terkena kepada mezbah korban bakaran, selanjutnya dibaptis, terkena kepada kolam pembasuhan. Bahkan sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus, terkena kepada pintu kemah. Tapi itu baru merupakan asas pertama, dasar dari kebenaran tentang ajaran Kristus. Selanjutnya harus beralih kepada perkembangannya yang penuh. Selanjutnya harus beralih kepada perkembangannya yang penuh. Selanjutnya harus beralih kepada perkembangannya yang penuh. Puji Tuhan. Haleluya. Memang dalam setiap penumpangan tangan kepada orang yang percaya bertobat dipenuhkan Roh Kudus, setiap kali ada penumpangan tangan oleh hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan karunia-karunia jabatan, di situ terjadi mukjizat. Yang sakit sembuh, yang lumpuh berjalan, terjadi pengusiran terhadap setan. Terjadi pengusiran terhadap setan. Tetapi tidak boleh berhenti sampai di situ. Harus beralih kepada perkembangannya yang penuh. Tinggalkan asas pertama. Kalau tidak, inilah daerah yang akan diinjak-injak oleh antikris. Dianiaya selama 3 tahun setengah. Yang celaka adalah ibu-ibu yang hamil dan sedang menyusukan bayinya. Bagaimana dengan sidang jemaat? Puji Tuhan. Nah, mulai sore ini, terimalah firman Tuhan dengan lemah lembut, rendah hati. Terimalah firman Tuhan dengan lemah lembut dan rendah hati. Berlakulah bijaksana. Jadilah dewasa. Jangan pertahankan sifat kanak-kanak. Kerjakan firman Allah yang kita terima. Kita melangkah bersama dengan, maju bersama dengan firman Allah. Sesuai dengan apa yang sudah kita terima. Sampai detik ini. Jangan hanya pecundang cengeng terus. Mempersalahkan yang tidak perlu dipersalahkan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Saya berdoa sebagai seorang pemimpin sidang jemaat. Berdoa kepada sidang jemaat supaya lebih sungguh-sungguh lagi di hari-hari terakhir ini. Sungguh-sungguh beribadah,
sungguh-sungguh melayani pekerjaan Tuhan. Biarlah 3 perkara yang diukur oleh Tuhan menjadi bagian kehidupan kita masing-masing, lepas dari pedang pemenggalan antikris. Tuhan Yesus memberkati kita semua.